kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang konsep pembangunan pariwisata di Indonesia. Terima kasih. Baik, saya pemateri pertama akan menjelaskan materi tentang pembangunan pariwisata. Pembangunan pariwisata adalah proses pengembangan infrastruktur, layanan, dan promosi yang bertujuan untuk meningkatkan potensi pariwisata suatu wilayah, baik dalam hal ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Hal ini meliputi pembangunan objek wisata, akomodasi, transportasi, dan fasilitas lainnya untuk menarik wisatawan dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat setempat. Baik, materi yang berikut yaitu tentang filsafat pembangunan kepariwisataan Indonesia. Filsafat pembangunan kepariwisataan Indonesia didasarkan pada beberapa prinsip dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, antara lain yang pertama Pancasila. Pembangunan kepariwisataan Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Yang kedua, wawasan Nusantara. Pembangunan pariwisata harus memperhatikan dan menjaga keutuhan wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Yang ketiga, kekeluargaan dan gotong royong. Pembangunan pariwisata harus mencerminkan semangat kekeluargaan dan gotong royong, melibatkan seluruh komponen masyarakat. Yang keempat, keseimbangan dan keselarasan. Pembangunan pariwisata harus memperhatikan keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Yang kelima, keberlanjutan. Pembangunan pariwisata harus dilakukan secara berkelanjutan, memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan budaya. Yang keenam, kemandirian. Pembangunan pariwisata harus bertumpu pada potensi dan kemampuan bangsa Indonesia sendiri dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Yang terakhir, yaitu yang ketujuh, pemerataan. Pembangunan pariwisata harus dapat memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat, tidak hanya bagi kelompok tertentu. Jadi, filsafat ini menjadi landasan bagi arah, strategi, dan kebijakan pembangunan kepariwisataan Indonesia yang berwawasan kebangsaan dan berkelanjutan. Sekian materi dari saya. Kesempatan selanjutnya saya berikan kepada materi yang berikut. Materi yang ketiga yaitu dasar perkembangan wisata. Dasar perkembangan wisata mencakup konsep-konsep seperti pariwisata, destinasi wisata, pengelolaan destinasi, keberlanjutan, pemasaran, infrastruktur, dan pengalaman wisatawan. Ini melibatkan pemahaman tentang tren industri, pola perjalanan, dan pentingnya perlindungan lingkungan serta budaya lokal. Perkembangan pariwisata dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Hal-hal seperti infrastruktur, promosi pariwisata, kebijakan pemerintah, dan tren wisata juga memainkan peran penting dalam mempengaruhi pertumbuhan industri pariwisata suatu daerah. Terdapat beberapa dasar atau landasan dalam pengembangan kepariwisataan di Indonesia, antara lain yang pertama, landasan yuridis.
Pengembangan kepariwisataan di Indonesia didasarkan pada perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-Undang Kepariwisataan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan lain-lain. Yang kedua, landasan filosofis. Pengembangan kepariwisataan harus berlandaskan pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia seperti Pancasila, wawasan Nusantara, dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Yang ketiga, landasan sosiologis. Pengembangan kepariwisataan harus memperhatikan kondisi dan dinamika sosial budaya masyarakat setempat serta melibatkan pariwisata masyarakat. Yang keempat, landasan ekonomis. Pengembangan kepariwisataan harus dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, daerah, dan negara seperti peningkatan pendapatan, lapangan kerja, dan devisa. Yang kelima, landasan ekologis. Pengembangan kepariwisataan harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan alam budaya, serta menerapkan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan. Yang keenam, landasan teknologis. Pengembangan kepariwisataan harus memanfaatkan kemajuan teknologi baik dalam pemasaran, manajemen, maupun operasional pariwisata. Yang ketujuh, landasan kelembagaan. Pengembangan kepariwisataan harus didukung oleh kelembagaan yang kuat baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Dengan berlandaskan pada aspek-aspek tersebut, pengembangan kepariwisataan di Indonesia diharapkan dapat berjalan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang keempat tentang sistem kepariwisataan Indonesia. Sistem kepariwisataan Indonesia terdiri atas 4 pilar utama. Yang pertama, industri pariwisata. Industri pariwisata mencakup usaha pariwisata baik dalam bentuk barang atau jasa yang memenuhi kebutuhan wisatawan dan menciptakan kreativitas usaha atau bisnis. Yang kedua, tentang destinasi pariwisata. Destinasi pariwisata adalah wilayah atau daerah di dalamnya didukung dengan daya tarik wisatawan, infrastruktur, fasilitas umum, akses, dan masyarakat di destinasi wilayah tersebut. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan kepada saya. Saya atas nama Joni Lasa akan melanjutkan materi tentang sistem kepariwisataan Indonesia. Jadi baik, sistem kepariwisataan Indonesia terdiri atas 4 pilar. Pilar utama yaitu industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan. Yang pertama, industri pariwisata mencakup usaha pariwisata baik dalam bentuk barang atau jasa yang memenuhi kebutuhan wisatawan dan menciptakan kreativitas usaha atau bisnis. Yang kedua, destinasi pariwisata adalah wilayah atau daerah yang di dalamnya didukung dengan daya tarik wisatanya, infrastruktur, fasilitas umum, akses, dan masyarakat di destinasi wisata tersebut. Yang ketiga, pemasaran pariwisata yang mencakup manajemen pariwisata, yang mencakup pengembangan promosi destinasi pariwisata, kemitraan pemasaran destinasi pariwisata, pengembangan pasar kewisataan, dan citra pada destinasi pariwisata. Yang keempat, kelembagaan kepariwisataan meliputi asosiasi, penguasaan, dan profesi yang berhubungan dengan kepariwisataan yang dibentuk untuk mendukung pengembangan dunia usaha pariwisata yang kompetitif. Sekian materi saya, terima kasih.